Halo teman-teman, balik lagi di channel Irfan. Beberapa musim terakhir kita selalu dibuat penasaran dengan kabar pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Tapi kali ini ada kabar yang jauh lebih menarik. Untuk pertama kalinya di musim Premier League 2026-2027, ada 3 pemain berdarah Indonesia yang sama-sama akan merasakan atmosfer kasta tertinggi Liga Inggris. Yang bikin publik penasaran, ternyata 2 dari 3 nama tersebut masih memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia. Sementara 1 nama lainnya sudah dipastikan tidak mungkin lagi berseragam Garuda. Lalu siapa saja mereka, seberapa besar peluangnya, dan apakah PSSI benar-benar akan bergerak? Yuk kita bahas sampai selesai. Liga Inggris selalu disebut sebagai kompetisi terbaik di dunia. Persaingannya ketat, kualitas permainannya luar biasa. Dan hampir semua pesepak bola bermimpi bisa tampil di sana. Makanya setiap kali ada pemain keturunan Indonesia yang berhasil menembus Premier League, perhatian publik Indonesia pasti langsung tertuju kepada mereka. Musim 2026-2027 menjadi musim yang cukup spesial. Sebab ada 3 pemain berdarah Indonesia yang akan meramaikan kompetisi tersebut. Nama pertama tentu sudah tidak asing lagi, yaitu Pascal Struijk. Bek berusia 26 tahun ini akhirnya resmi menjadi pemain Brighton and Hove Albion setelah meninggalkan Leeds United. Kepindahan ini membuat Pascal kembali tampil di Premier League dan otomatis kembali menjadi bahan pembicaraan para pecinta sepak bola Indonesia. Sebenarnya nama Pascal Struijk sudah sangat lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa tahun lalu namanya berkali-kali muncul sebagai salah satu pemain diaspora dengan kualitas terbaik yang dimiliki Indonesia. Posturnya mencapai lebih dari 190 cm. Ia kuat dalam duel udara dan tenang saat menguasai bola, dan mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Karakter bermain seperti ini jelas sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Namun sampai hari ini Pascal belum pernah memberikan jawaban yang benar-benar pasti mengenai peluang membela Garuda. Yang membuat banyak orang tetap berharap adalah status kewarganegaraannya. Secara aturan, Pascal memiliki peluang untuk membela beberapa negara. Ia bisa bermain untuk Belanda, Belgia, bahkan Indonesia melalui garis keturunannya. Artinya, secara regulasi peluang itu memang ada. Tetapi perlu dipahami juga, eligible bukan berarti otomatis bisa dinaturalisasi. Masih ada proses administrasi, verifikasi dokumen keluarga, komunikasi dengan pemain, hingga keputusan pribadi sang pemain sendiri. Jadi, meskipun peluangnya terbuka, bukan berarti semuanya tinggal menunggu waktu. PSSI tentu harus bekerja ekstra jika benar-benar ingin membawa Pascal Struijk ke timnas Indonesia. Apalagi sekarang ia bermain di Premier League. Nilai jual dan ekspektasinya tentu jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tetapi kalau melihat kualitasnya, rasanya perjuangan tersebut memang layak dilakukan. Bayangkan saja jika lini belakang Indonesia diisi pemain dengan pengalaman bermain rutin di Liga Inggris. Tentu level pertahanan Garuda akan naik cukup signifikan. Nama kedua mungkin belum terlalu dikenal banyak orang. Namun belakangan ini namanya mulai ramai diperbincangkan. Dia adalah Ken van Overland. Kiper muda berusia 22 tahun ini baru saja mencuri perhatian setelah resmi direkrut Ipswich Town dari FC Volendam. Transfer tersebut bahkan disebut sebagai salah satu rekor penjualan bagi klub lamanya. Artinya, Ipswich benar-benar melihat potensi besar yang dimiliki sang penjaga gawang. Bagi pecinta timnas Indonesia, yang membuat nama Ken menarik bukan hanya karena kepindahannya ke Liga Inggris, melainkan karena kabar bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia. Informasi inilah yang kemudian membuat media sosial ramai.
Banyak yang berharap Ken bisa menjadi tambahan kekuatan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Namun, berbeda dengan Pascal, situasi Ken masih memerlukan proses verifikasi. Sampai sekarang, asal-usul garis keturunannya masih harus dipastikan sesuai dengan regulasi FIFA. Karena dalam proses naturalisasi, dokumen keluarga menjadi hal yang sangat penting. Tidak cukup hanya memiliki nama keluarga atau cerita turun-temurun. Semuanya harus dibuktikan melalui dokumen resmi. Kalau nantinya semua syarat tersebut terpenuhi, tentu peluang Ken untuk memperkuat timnas Indonesia akan semakin besar. Usianya masih 22 tahun juga menjadi keuntungan tersendiri. Artinya ia masih memiliki waktu panjang untuk berkembang. Apalagi bermain di lingkungan Premier League akan membuat kualitasnya terus meningkat. Persaingan di posisi kiper timnas Indonesia akan semakin sehat. Lalu bagaimana dengan nama yang ketiga? Dia adalah Kenny Tete. Kalau satu ini sebenarnya sudah sangat dikenal publik Indonesia. Bek kanan milik Fulham. Sejak dulu sering disebut sebagai salah satu pemain keturunan terbaik yang dimiliki Indonesia. Kecepatannya, pengalamannya bermain di Ajax Amsterdam, Lyon hingga Fulham membuat banyak supporter bermimpi melihatnya mengenakan seragam Garuda. Sayangnya, mimpi tersebut sudah tidak mungkin terwujud. Kenny Tete sudah lama memperkuat timnas senior Belanda dalam pertandingan resmi. Karena itulah berdasarkan regulasi FIFA, ia sudah tidak bisa berpindah membela Indonesia. Jadi, meskipun memiliki darah Indonesia, peluang naturalisasinya sudah benar-benar tertutup. Ini menjadi kenyataan yang harus diterima oleh para supporter. Tidak semua pemain keturunan bisa direkrut. Ada aturan FIFA yang harus kita hormati. Kalau melihat tiga nama ini, sebenarnya ada satu pelajaran yang penting. Indonesia memang memiliki cukup banyak pemain keturunan yang berkarir di level tinggi Eropa. Namun, proses naturalisasi bukan sekedar mencari pemain berdarah Indonesia. Ada banyak faktor yang harus dipenuhi. Mulai dari status kewarganegaraan, dokumen keluarga, regulasi FIFA, hingga keinginan pribadi sang pemain. Tidak semua pemain yang punya darah Indonesia pasti ingin membela Garuda. Sebaliknya, tidak semua pemain yang ingin membela Indonesia otomatis memenuhi syarat administrasi. Karena itu, PSSI harus benar-benar selektif. Naturalisasi bukan sekedar mengejar nama besar, tetapi mencari pemain yang memang siap memberikan kontribusi maksimal. Kalau melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, posisi bek tengah memang masih menjadi salah satu sektor yang bisa diperkuat. Pascal Struijk jelas menjadi sosok yang sangat ideal. Pengalamannya bermain di kompetisi level tertinggi akan menjadi nilai tambah yang luar biasa. Sementara di posisi penjaga gawang, kehadiran Ken van Overen juga menarik untuk dipantau. Walaupun saat ini Indonesia sudah memiliki beberapa kiper berkualitas, persaingan yang sehat justru akan membuat performa tim semakin meningkat. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin tinggi pula standar permainan timnas Indonesia. Yang menarik, fenomena ini menunjukkan bahwa nama Indonesia semakin sering muncul dalam pembahasan sepak bola internasional. Dulu, kabar pemain keturunan mungkin hanya muncul sesekali. Sekarang, hampir setiap bursa transfer selalu ada nama baru yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ini menunjukkan bahwa jaringan pencarian pemain diaspora semakin luas. Media internasional juga mulai memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia. Tentu saja, semua ini harus diimbangi dengan pembinaan pemain lokal. Karena sekuat apapun pemain naturalisasi, fondasi utama tetap berasal dari pembinaan usia muda di dalam negeri. Naturalisasi hanyalah pelengkap, bukan tujuan utama. Sekarang pertanyaannya adalah apakah PSSI akan bergerak mendekati Pascal Struijk? Apakah Ken van Overen benar-benar memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia? Atau justru akan muncul nama baru lagi dalam beberapa bulan ke depan? Semua itu masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, musim Premier League kali ini akan menjadi musim yang sangat menarik bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena kompetisinya yang seru, tetapi juga karena ada 3 pemain berdarah Indonesia yang akan tampil di sana.
2 diantaranya masih menyimpan harapan untuk mengenakan seragam Garuda, sedangkan 1 nama lainnya menjadi pengingat bahwa tidak semua mimpi bisa menjadi kenyataan. Kita tinggal menunggu bagaimana langkah PSSI ke depan, apakah peluang emas ini akan dimanfaatkan atau justru kembali menjadi sekedar wacana. Menarik untuk kita nantikan bersama. Kalau menurut teman-teman, dari 2 nama yang masih berpeluang membela Indonesia, siapa yang paling layak diprioritaskan PSSI? Pascal Struijk atau Ken van Ovelen? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia, pemain diaspora, dan sepak bola dunia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.